operasional itu termasuk level tingkatan suatu eh, bisnis begitu. Jadi kalau paling atas namanya level strategis begitu. Jadi itu pada pucuk pimpinan. Kemudian ada middle ya, ada middle. Nah, kemudian operasional. Tentunya operasional di sini harus juga diketahui oleh bagian middle maupun paling atas. Nah, di sini metode jaringan proyek ya. Nah, nanti kita akan mempelajari dua teknik ya, dua cara yang populer. Nah, dan di sini nanti yang perlu diperhatikan adalah cara logikanya. Gitu. Jadi biar kita memahaminya dengan mudah. Ada POT sama CPM. Ini dua cara ya, dua cara metode dalam me, memudahkan kita perencanaan proyek. proyek. Nah, POT singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Jadi suatu teknik untuk mereview ya dan mengevaluasi. Kemudian CPM itu singkatan Critical Path Method. Jadi metode jalur kritis. Nah, kedua alat ini merupakan manajemen operasional proyek untuk digunakan penjadwalan, ya, kemudian mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan dalam proyek. Jadi dua alat ini populer ya, populer dalam suatu pekerjaan proyek. Ingat, proyek itu bukan hanya yang sifatnya membangun rumah, gedung ataupun jalan begitu ya, tetapi proyek itu intinya adalah suatu pekerjaan yang ada start, ada akhir, ada finish. Jadi pekerjaannya itu punya batasan waktu. Nah, maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan penjadwalan, pengaturan, koordinasi bagian-bagian dalam pekerjaan itu. Oke, kita langsung masuk. Nah, jadi ada sekitar 6 ya, 6 langkah ya, 6 langkah dasar kita mengerjakan metode POT dan CPM. Pertama, kita harus tahu operasionalnya dari proyek itu. Jadi kita identifikasi ya operasional dari proyek. Kemudian setelah kita identifikasi, kita harus breakdown ya. Kita pecah work breakdown, kita pecah kerjanya, struktur kerjanya kita pecah-pecah supaya lebih jelas. Kedua, kemudian kita membangun hubungan antara kegiatan. Nah, misalnya kegiatan mana ya itu harus didahulukan, kemudian selanjutnya apa kegiatan yang harus dikerjakan. Maka di sini hubungan antara kegiatan harus kita buat. Ketiga, ya, kita gambarkan dalam jaringan, dalam sebuah gambar jaringan yang menghubungkan ya keseluruhan kegiatan. Keempat, nah di sini yang mau kita ukur adalah waktu biasanya. Awalnya atau yang pertama dan utama itu waktu. Jadi kita tetapkan perkiraan waktu setiap kegiatan pekerjaan. Nah, akan lebih bagus ya kalau tersedia informasi biaya setiap kegiatan pekerjaan. Nah, nanti itu akan semakin bagus apa kita mendapatkan informasi hasilnya. Jadi yang utama biasanya adalah waktu ini yang harus kita masukkan untuk perkiraan kegiatan. Kemudian yang kelima, kita menghitung jalur pendek
jalur waktu yang paling pendek untuk jaringannya. Jadi kita setelah buat jaringan, nanti di situ akan kita hitung jalur waktu terpendek. Jalur waktu terpendek ini ya nanti disebut sebagai jalur kritis. Jalur kritis ya. Kemudian setelah itu nanti hasilnya akan kita gunakan untuk perencanaan, membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan, pengendalian proyek. Jadi hasil dari membuat POT dan CPM itu kita gunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan operasionalnya ya, operasional proyek. Oke, kemudian kita lihat, kita pelajari prosesnya, proses dalam POT maupun CPM. Nah, pertama kita membuat yang namanya komponen jaringan. Komponen jaringan atau network komponen. Nah, di sini ada dua ya, ada dua komponen jaringan, dua cara maksudnya. Salah satu kita pilih. Pertama namanya kegiatan itu kita letakkan pada titik. Jadi kita gambarkan suatu kegiatan itu pada titik. Nah, namanya di sini activity on node ya atau AON. Atau cara yang kedua, kegiatan pada panah. Artinya kegiatan kita letakkan pada panah atau activity on arrow ya, singkatannya AOA. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada dua pilihan ya, dua pilihan cara untuk menggambarkan ya, menggambarkan komponen jaringan kerja dalam proyek ya. Nah, kita gunakan AON ya atau menggunakan AOA. Nah, AON ini titik atau kegiatannya itu ada di dalam titik. Kalau gunakan AOA, kegiatannya ada dalam panah gitu ya. Nah ini contohnya gambarnya. Nah ini activity on node. Node itu kan titik ya. Nah ini titik ini digambarkan lingkaran, lingkaran. Nah, nah di sini kegiatannya dituliskan di dalam lingkaran. Kemudian activity on arrow, arrow itu garis ya. Oh bukan garis apa? Panah ya, garis panah. Nah, kegiatannya dituliskan di dalam garis. Nah, perbedaannya ya kalau di dalam titik atau lingkaran itu lebih sedikit ya gambarnya di sini. Kalau di dalam anak panah itu agak lebih panjang. Ya. Nah, kemudian di sini ada kegiatan sebelum dan sesudahnya ya. Nah, ini memang harus kita sudah tahu ya. Oke, oke baik di sini cara menggambarkan ya jaringan dengan menggunakan AON atau AOA. Ya, bisa kita ini bisa dipelajari lebih lebih lagi ya. Ini sama, intinya sama ya. Cuma ini lebih kompleks. Ini lebih kompleks. Ini sama. Contoh ya, misal ini contoh. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Misalnya membangun rumah sakit. Rumah sakit ya. Nah, di sini secara sederhana misalnya kegiatannya ada 8. Ya, ada 8 kegiatan. Jadi kita harus sudah mengidentifikasi kegiatan dalam proyek itu. Pertama, kegiatannya di sini apa? Misalnya membangun komponen ya internal, modifikasi atap ya, lantai, membangun tumpukan ya misalnya. Kemudian menuangkan beton, kerangka ya. Nah, di sini misalnya di dalam rumah sakit ada apa pembakaran ya, tempat pembakaran temperatur tinggi, mungkin untuk apa untuk
mengelola limbah ya, begitu. Limbah yang berbahaya begitu. Nah, kemudian memasang sistem polusi. Nah, kemudian alat pencegah ya polusi. Dan yang terakhir pemeriksaan pengujian. Jadi kegiatan-kegiatan ini harus sudah kita identifikasi ya. Kemudian di sini juga harus tahu kegiatan pendahulu langsung ya. Jadi kegiatan sebelumnya yang langsung itu harus juga sudah kita ketahui, kita buat. Misal ini ada kegiatan ya, dikasih kode ya A, B, C, D, penjelasannya. Nah, kegiatan C misalnya, nah, pendahulu langsungnya adalah A, gitu ya. Nah, kemudian A ini adalah belum tidak ada, artinya dia start ya start tidak ada pendahulunya, gitu. Ini juga B tidak ada. B tidak ada. Nah, jadi ini pendahulu langsung ini bisa lebih dari satu, ya. Artinya misalnya kegiatan D, nah ini D ini pendahulunya lebih dari satu. Nah, artinya kegiatan menuangkan beton dan memasang rangka itu ya dikerjakan setelah kegiatan A sama B. Ini harus kita ketahui. Bisa jadi pendahulunya di sini banyak sekali ya. Sebelumnya itu banyak sekali yang dikerjakan, baru kemudian masuk kepada D misalnya begitu. Nah, kalau dalam gambar gambar kerangka kerja ya, ya kerangka jaringan ya dengan titik ya, activity on node ya. Ini ya singkatannya activity on node berarti apa kegiatan ada di dalam titik. Kita gambarkan misalnya kegiatan jadi kita menggambarkan ini ya. Misalnya dari apa informasi tabel ini kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, ini model AON ya. Jadi activity ada di dalam node seperti ini. Oke, kemudian kalau activity-nya ada di dalam panah ya, activity on arrow seperti ini. Activity on arrow. Activity on arrow-nya seperti ini, ada di dalam panah. Oke, kemudian setelah kita ya membuat gambar dengan memilih activity on node atau activity on arrow ya. Nah, di sini kita jadwalkan aktivitasnya. Jadi komponen yang kedua yang perlu kita buat adalah aktivitas jadwalnya, jadwal. Nah, untuk membuat jadwal aktivitas setiap kegiatan gitu. Nah, di sini kita menggunakan dua langkah. Nah, langkah pertama dikerjakan, baru kemudian dilanjutkan langkah kedua. Nah, langkah pertama ini namanya forward pass ya, forward pass. Artinya kegiatannya menghitung jadwalnya itu waktunya ya, itu secara maju ya. Forward itu kan maju. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan backward pass, artinya dia mundur. Dia mundur. Backward pass. Backward itu mundur ya, pass itu kan melalui ya, semacam melintas mundur begitu. Ya. Nah, kemudian karena kita menghitung jadwal ya, waktu, maka di sini kita akan menentukan jadwal waktu setiap kegiatan. Nah, jadwal waktu setiap kegiatan ada 4 istilah ya. Ada 4 nama istilah. Pertama, nah ini perlu diingat ya. Early start ya dan early finish. Nah, artinya apa? Early itu kan bahasa Indonesianya paling cepat ya. Paling cepat, paling awal boleh. Nah, start berarti kan mulai ya.
finish berarti kan selesai. Nah, artinya di sini kita bicara waktu ya. Jadi waktu mulai paling cepat, artinya early start. Kemudian waktu selesai paling cepat, namanya earliest finish. Ya. Nah, kita singkat di sini. Jadi kalau ada istilah ES ya, berarti di situ waktu paling cepat mulai suatu pekerjaan. Kemudian istilah EF berarti waktu paling cepat selesai suatu pekerjaan. Ini ada istilah ES dan EF. Earliest, earliest ya, earliest. Nah, kemudian istilah dua lainnya ada istilah latest. Latest ya. Latest di sini berarti paling lambat. Kebalikan. Paling lambat. Nah, latest start berarti waktu paling lambat memulai suatu pekerjaan. Latest finish berarti waktu paling lambat selesainya suatu pekerjaan, ya, gitu. Nah, jadi ini eh, empat istilah ini sangat terkait dengan penjadwalan kegiatan di proyek, begitu ya. Di proyek. Nah, di sini earliest ya, yang paling cepat earliest ya. Nah, itu nanti kita gunakan atau kita dapatkan saat forward pass, di penghitungan forward. Kalau yang latest itu nanti kita dapatkan dari perhitungan backward ya, pass, backward pass. Oke, ini ya, ilustrasinya begini. Jadi di dalam note suatu kegiatan, misalnya di sini kegiatan A ya. Kita tuliskan di sini. Jadi ini posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, nama kegiatan di sini ya. Misalnya tulis A. Nah, sebelah sini early start. Sebelah sini early finish. Bawahnya latest start. Di sini latest finish. Nah, dua di sini adalah lamanya kegiatan. Ya, ini untuk satu kegiatan itu contohnya. Jadi di sini posisinya on node ya. Jadi ini activity on node. Nah, lebih enak ya, lebih enak menggunakan activity on node ya, gambarnya lebih enak. Jadi dengan posisi seperti ini. Oke, nah kita coba menghitung ya, menentukan waktu kegiatan dalam proyek. Langsung saja ke bawah ya, contoh ya. Contoh ya, misalnya, nah, hitunglah waktu mulai dan selesai terdahulu. Artinya earliest ya, berarti earliest start sama earliest finish dari proyek rumah sakit ya, membangun rumah sakit. Nah, di sini ada informasi sudah ya mengenai waktunya ya. Nah, ini ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Kegiatan membangunnya rumah sakit ada sekitar apa nih 8 ya, 8 kegiatan. Nah, waktunya dalam minggu ini, waktunya dalam minggu ini. Nah, perkiraan total selesainya 25 minggu. Nah, maka kita kita hitung ya, kita hitung earliest start dan earliest finish. Ya, pertama, jadi di sini kan start ya, ini kosongan ya, berarti, nah di sini berarti kosong dia. Ini kan waktu ya, ini waktu. Nah, kosong ke sini, jadi sesuai dengan jalurnya ya, panahnya. Nah, di sini kita tulis 0 ya. Nah, untuk kegiatan A. Nah, 0 di sini, berarti di sini kan early start ya, early start. Nah, di sini waktu kegiatannya 2. Nah, 0 ditambah 2 sama dengan 2 gitu. Jadi ke sini
kemudian ke sini 2 ya. Oke, kemudian kegiatan A ini kemana? Ke C sama ke D ya. C sama ke D ya. Berarti di sini kita lihat nah, A ke C berarti kita di sini yang ini kan earliest finish ya, earliest finish selesai. Nah, masuk C berarti dia menjadi earliest start 2 ya. 2 ya. Kemudian waktu untuk penyelesaian di C itu sekitar 2 minggu. Maka ini ditambahkan ya. 2 tambah 2 4 gitu. 4 di sini ya. Oke, kemudian coba kita ke B di sini dulu. B. Nah, B ini 0 ya, 0. Waktu kegiatan B ada 3 minggu. 0 tambah 3 3 ya. Oke, kemudian ini ada dua kegiatan pendahulu. Misalnya D ya. D ini kegiatan pendahulunya dari B sama dari A. Nah, di sini mau kita pilih yang mana? Apakah 2 minggu ya untuk waktunya memulai di sini ya ataukah 3 ya. Nah, maka kita pilih ini kan maju ya, forward forward ya. Forward itu maju, metode forward pass. Maka untuk metode forward pass apabila ada 2 atau lebih kegiatan pendahulu ya. Kalau pada D di sini kegiatan pendahulu ada 2 ya. Maka pilih ya yang paling besar. Yang paling besar waktunya. Nah, di sini B ya, 3. Maka kita tuliskan di sini yang 3. Oke, di sini 2 minggu, 3 minggu ini maksudnya adalah minggu urutan ya. Jadi ini minggu ke-0 ya, ini minggu ke-0, ini berarti minggu kedua, ini minggu ketiga. Oke, D ini berarti ini minggu ketiga ya. Kalau di sini kan lama, ini lama waktu ya, lama waktu. Tetapi kalau yang di sini earliest ya, start sama latest start ya, itu adalah minggu urutan ya. Minggu keempat misalnya begitu. Oke, lanjut lagi. Nah, C di sini 4 ya. 4 di sini tulis 4. Di sini 4. 4 ditambah 3 7. 4 ditambah 4 8 ya. Oke, G sekarang. G di sini apakah memilih 8 atau 7? Nah, untuk maju ini kan forward ya. Kita pilih yang paling besar. Nah, kita tulis 8. Oke, 8 tambah 5 13. Oke, ini terakhir ya, di sini H. Pilih yang paling besar, yakni 13. Ini 13. 13 tambah 2, 5. Ya. Jadi, berdasarkan perhitungan maju di sini ya, kita sudah mendapatkan waktu ya, waktu selesai, proyek itu pada minggu ke-15. Ini perencanaannya ya, selesai. Selesainya waktu ke minggu 5. Oke, kemudian kita lanjut dengan backward. Nah, kalau tadi maju, sekarang mundur. Backwardnya pertama di sini 15, kita tulis 15 ya, 15. Nah, karena mundur maka kita kurangi. Jadi 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Kita taruh di sini 13. Nah, 13 kita turunkan ke sini ya, 13. Ya. Atau juga ke sini juga ini 13. 13 kita kurangi 3 10 ya. Nah, ini 13 ya. 13 kurangi 5 8 gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini jadinya ini mundur ya, backward ya. Ya. Nah, ini mundur ya 8. Oke, nah, 8 ini masuk ke sini ya 8. Ini masuk ke sini 8.
ya. Oke, nah, kemudian ini ada kasus yang berbeda. Kalau misalnya C di sini ya, C di sini dia dapat dari E sama F ya. Nah, di mana ada pilihan ya, pilihannya C di sini mau diisi 10 kah atau 4. Nah, kalau mundur ya untuk mendapatkan yang lates, bawah ini kan lates ya. Jadi yang lambat ya. Artinya mulai paling lambat, selesai paling lambat. Nah, maka kita pilih yang paling kecil. Nah, kita pilih 4 berarti. Kita pilih 4. Nah, 4 dikurangi 2 2 ya. Ini juga ya sama ya. Jadi C sama D ini kita pilih ya, yang mana untuk A. Ya ini yang paling kecil. Ini 2, ini 4. Kita pilih yang paling kecil 2. 2 dikurangi 2, 0. 4, 4, 4 kurangi 3. Oke, nah ini kita sudah dapatkan waktu kegiatan. Ya, waktu kegiatan secara earlist, yang atas ini earlist ya paling cepat waktunya. Nah, yang bawah di sini yang secara lates. Lates memulai sama mengakhiri paling lambat. Kalau kita buat tabel dari hasil ini bisa kita tabelkan seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, baik. Ini bisa kita gambarkan. Ini bisa kita gambarkan. Namanya Gantt chart ya. Jadi eh, nah ini ya kita kasih gambar kotak-kotak begitu. Ya, kita kasih gambar kotak-kotak di sini. Nah, namanya Gantt chart. Misalnya kegiatan A. Kegiatan A itu paling cepat minggu pertama ya, minggu 0 ya. Nah, sampai minggu kedua. Ini ya, 0 sampai 2. 0 sampai 2. Jadi kita gambarkan satu-satu. Misalnya yang paling cepat dulu di sini ya. Kita gambarkan seperti ini. Oke. Jadi akan memudahkan ya untuk membaca kegiatan penyelesaian awal dan selesai awal. Mulai awal dan mesin awal. Ini kalau misalnya untuk yang paling lambat ya, paling lambat juga begitu. Ini bisa kita lihat, paling lambat juga bisa kita lihat. Oke, setelahnya ini kita dapatkan jalur kritis ya. Jadi waktu yang kritis begitu. Juga ada yang namanya waktu tenggang atau slack time. Nah, waktu tenggang atau slack time di sini waktu bebas yang mana suatu kegiatan itu bisa diundur ya. Nah, meskipun bisa diundur, tetapi tidak menimbulkan keterlambatan proyek. Ini kita akan mendapatkan informasi itu. Ini namanya eh, slack time. Nah, di baliknya atau di sebaliknya ya, ada namanya jalur kritis. Artinya kegiatan ini tidak ada tenggangnya, tidak ada waktu tenggangnya. Atau namanya slack sama dengan 0. Ya. Nah, artinya di sini slack atau tenggangnya itu kosong, waktunya itu enggak ada. Artinya harus selesai tepat waktu. Ini masuk pada kumpulan kegiatan, masuk kepada jalur kritis. Contohnya ya, contohnya, oke, contohnya di sini misalnya, nah tadi ya dari yang hitungan atas tadi ya, hitungan atas tadi, nah ya, cara menghitungnya di sini ada slack ya, slack itu adalah latest start dikurangi early start, gitu. Jadi latest start di sini itu dikurangi dengan early start. Nah, kalau nilainya 0 ya, nilainya 0 berarti di sini tidak ada tenggang ya. Maka masuk kritis. Jadi kegiatan kritis ya, kegiatan kritis. Nah, mana lagi C. Nah, C-nya di sini juga kegiatan kritis dia. Kegiatan yang
tidak ada tenggangnya. Kegiatan E juga begitu. Kegiatan G sama kegiatan H. Nah, di sini kumpulan, nah, kumpulan kegiatan ya, A, C, E, G sama H. Nah, di sini disebut sebagai jalur kritis.